Pernahkah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang hidupnya berubah dalam semalam dari sangat miskin menjadi kaya raya di sebuah kampung terpencil di pedalaman Sumatera Barat? Pernah terjadi kisah yang membuat warga gempar dan ketakutan. Seorang wanita miskin bernama Yuli yang dulu dihina dan dijauhi warga tiba-tiba menjadi orang paling kaya di kampungnya. Rumah reyotnya berubah menjadi rumah besar. Hidupnya yang dulu penuh penderitaan berubah menjadi kemewahan. Warga mulai berbisik dengan ketakutan. Apakah Yuli melakukan pesugihan? Apakah ia memelihara makhluk gaib? Namun yang tidak mereka ketahui, semua itu bermula dari sebuah kebaikan kecil yang Yuli lakukan pada suatu malam di hutan. Ia menolong makhluk yang ternyata adalah jin yang kuat. Sejak saat itu, hidup Yuli berubah, tetapi tidak semua orang senang melihat perubahan itu. Ada seseorang yang sangat iri dan marah. Seorang pria bernama Pak Rudi. Namun Pak Rudi bukan manusia biasa. Ia adalah babi ngepet yang selama ini mencuri kekayaan warga. Dan ketika ia mengetahui bahwa Yuli memiliki jin pelindung, ia memutuskan untuk menghancurkan Yuli. Malam itu, di tengah hutan pedalaman Sumatera Barat, terjadi pertarungan gaib yang sangat mengerikan. Pertarungan antara jin sahabat Yuli melawan babi ngepet yang dipenuhi keserakahan. Cerita horor persahabatan Yuli dan jin penolong di sebuah kampung kecil yang jauh dari keramaian kota di pedalaman Sumatera Barat. Hiduplah seorang wanita bernama Yuli. Hidup Yuli sangat menyedihkan. Rumahnya hanya sebuah gubuk kayu tua yang hampir roboh. Ketika hujan turun, air menetes dari atap yang bocor. Lantainya masih tanah, dan dindingnya sudah lapuk dimakan usia. Yuli hidup sendirian setelah kedua orang tuanya meninggal. Ia bekerja apa saja demi bertahan hidup. Kadang membantu orang di sawah, kadang menjadi buruh di pasar kecil. Bahkan sering mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Namun meskipun ia bekerja keras, hidupnya tetap miskin. Yang lebih menyakitkan lagi adalah perlakuan warga kampung terhadapnya. Banyak orang memandang rendah Yuli. Mereka sering mengejeknya. Apa gunanya bekerja keras kalau tetap miskin seperti itu? Kata seseorang suatu hari. Beberapa orang bahkan percaya bahwa Yuli membawa sial. Akibatnya, ia sering dijauhi. Setiap malam, Yuli hanya bisa duduk di depan rumahnya sambil memandang langit yang gelap. Di dalam hatinya ia hanya berdoa. Ia berharap suatu hari hidupnya berubah. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa perubahan itu akan datang dari sesuatu yang sangat misterius. Malam aneh di hutan. Suatu sore, Yuli pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Hutan di pedalaman Sumatera Barat sangat lebat. Pohon-pohon tinggi menjulang dan sinar matahari sulit menembus dedaunan. Saat Yuli hendak pulang, tiba-tiba ia mendengar suara seperti seseorang yang sedang kesakitan. Suara itu datang dari balik semak-semak. Awalnya, Yuli merasa takut. Namun rasa iba membuatnya mendekat. Ketika ia membuka semak-semak itu, ia melihat seorang pria terbaring di tanah. Pria itu mengenakan pakaian aneh, seperti dari zaman kuno. Tubuhnya penuh luka dan wajahnya sangat pucat. Pria itu menatap Yuli dan berkata dengan suara lemah, "Tolong aku diserang oleh manusia yang ingin memanfaatkan kekuatanku." Yuli tidak mengerti maksudnya. Namun tanpa ragu, ia menolong pria itu. Dengan susah payah, ia membawa pria itu ke gubuknya. Yuli merawat luka pria itu sepanjang malam. Ia membersihkan luka dengan air hangat dan membalutnya dengan kain. Pria itu terus menatap Yuli dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seolah ia sedang menilai hati Yuli. Ketika fajar tiba, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Tubuh pria itu tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam. Kabut itu berputar di dalam gubuk kecil Yuli. Yuli ketakutan dan hampir berteriak. Namun, kabut itu perlahan membentuk sosok tinggi besar dengan mata yang bercahaya. Dengan suara dalam, sosok itu berkata, "Jangan takut Yuli, aku adalah Jin Rahman." Yuli gemetar ketakutan. Namun jin itu tersenyum. "Namaku Rahman. Aku adalah jin yang sudah hidup sangat lama di hutan ini." Ia menjelaskan bahwa beberapa orang mencoba menangkapnya untuk dijadikan pesugihan. Mereka menyerangnya dengan ritual gelap, namun Rahman berhasil melarikan diri
meskipun terluka. Yuli adalah manusia pertama yang menolongnya tanpa meminta apapun. Jin Rahman sangat tersentuh oleh kebaikan itu. Ia berkata kepada Yuli, "Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, aku akan membantumu." Namun Rahman memberikan satu syarat. Ia tidak ingin digunakan untuk hal jahat. Yuli menyetujuinya. Sejak hari itu, mereka menjadi sahabat. Kehidupan Yuli berubah. Jin Rahman mulai membantu Yuli dengan cara yang tidak mencolok. Ia tidak memberikan emas atau uang secara langsung. Namun ia membantu Yuli menemukan kesempatan. Suatu hari Rahman menyuruh Yuli membuka warung kecil di pasar. Anehnya, warung Yuli selalu ramai pembeli. Beberapa bulan kemudian, Yuli bisa membeli sebidang tanah kecil. Rahman memberitahu bahwa tanah itu sangat subur. Benar saja, hasil panen Yuli selalu melimpah. Tahun demi tahun berlalu. Perlahan, Yuli menjadi kaya. Ia membangun rumah besar dan mempekerjakan banyak warga kampung. Namun Yuli tidak pernah sombong. Ia selalu membantu orang yang kesulitan. Sayangnya, tidak semua orang senang melihat keberhasilannya. Iri hati Pak Rudi. Di kampung itu ada seorang pria bernama Pak Rudi. Dulu ia dikenal sebagai orang paling kaya di kampung. Namun sebenarnya kekayaannya berasal dari rahasia gelap. Pak Rudi adalah babi ngepet. Pada malam tertentu, ia berubah menjadi babi hitam besar dan mencuri uang dari rumah-rumah warga. Namun sejak Yuli menjadi kaya dan membantu banyak orang, perhatian warga berubah. Pak Rudi merasa iri. Ia yakin Yuli memiliki pesugihan yang lebih kuat. Suatu malam ia mengintai rumah Yuli, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya sangat marah. Di halaman rumah Yuli berdiri sosok tinggi besar yang terbuat dari kabut hitam. Itu adalah Jin Rahman. Pak Rudi langsung tahu bahwa Yuli memiliki penjaga gaib, dan ia memutuskan untuk menghancurkan semuanya. Pertarungan gaib. Pada malam tanpa bulan, Pak Rudi melakukan ritual rahasianya. Tubuhnya berubah menjadi babi hitam besar dengan mata merah menyala. Ia berlari menuju rumah Yuli dengan kecepatan luar biasa. Namun ketika ia sampai di halaman rumah Yuli, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Kabut hitam muncul dari tanah. Dari kabut itu muncul Jin Rahman. Dengan suara menggelegar, ia berkata, "Kembalilah, manusia serakah. Jangan ganggu sahabatku." Namun, babi ngepet Pak Rudi menyerang dengan taring tajam. Pertarungan mengerikan pun terjadi. Tanah bergetar. Pohon-pohon tumbang. Babi ngepet melompat dengan ganas, tetapi Jin Rahman menahannya dengan kekuatan gaib. Beberapa kali babi ngepet mencoba menyerang Yuli, namun Rahman selalu melindunginya. Akhirnya Jin Rahman mengeluarkan cahaya terang dari tangannya. Cahaya itu menghantam tubuh babi ngepet. Pak Rudi terpental keras dan kembali berubah menjadi manusia. Ia terbaring lemah di tanah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Ampuni aku. Aku hanya iri." Rahman tidak membunuhnya. Ia hanya berkata, keserakahan adalah jalan menuju kehancuran. Pak Rudi kemudian diusir dari kampung itu. Akhir cerita. Setelah kejadian itu, warga kampung mulai memahami bahwa Yuli bukan orang jahat. Ia menjadi orang yang dihormati. Namun Yuli tetap hidup sederhana dan terus membantu warga yang membutuhkan. Jin Rahman tetap menjadi sahabatnya. Namun ia jarang menampakkan diri. Kampung kecil di pedalaman Sumatera Barat itu akhirnya kembali damai. Dan Yuli yang dulu dihina, kini menjadi orang yang paling dihormati di kampungnya. Pesan moral dari cerita ini. Cerita ini mengajarkan bahwa kebaikan hati yang tulus dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Yuli menolong makhluk yang tidak ia kenal tanpa berharap imbalan. Ia hanya mengikuti suara hatinya yang ingin membantu. Kebaikan itulah yang akhirnya membawa keberkahan dalam hidupnya. Cerita ini juga mengingatkan bahwa rasa iri dan keserakahan seperti yang dimiliki Pak Rudi hanya akan membawa penderitaan dan kehancuran. Kekayaan yang diperoleh dengan cara buruk tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, kekayaan yang datang dari kerja keras dan kebaikan hati akan membawa kebahagiaan dan keberkahan. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk bersyukur, bekerja keras, dan tidak iri
terhadap keberhasilan orang lain. Karena pada akhirnya, kebaikan akan selalu menang. Pertanyaan untuk penonton. Menurut kalian, apakah benar di dunia ini ada jin yang bisa bersahabat dengan manusia? Seperti dalam cerita Yuli ini, jika kalian berada di posisi Yuli dan bertemu makhluk gaib yang ingin menjadi sahabat, apakah kalian akan menerimanya atau justru melarikan diri? Menurut kalian, apakah Pak Rudi benar-benar akan berubah menjadi orang baik? Setelah kejadian itu, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke channel Kreator Jampang supaya kalian tidak ketinggalan cerita horor menarik lainnya yang lebih seram, lebih misterius, dan tentunya membuat kalian merinding.